Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Sutiawan, mahasiswa IKIP Budi Utama Malang, program studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi angkatan 2020. Baik, di sini saya dan teman-teman saya kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kelompok 2, kelompok kami akan membahas tentang pendidikan dan stratifikasi sosial, di mana pendidikan dan stratifikasi sosial itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penggolongan sosial. Yang kedua, tingkat pendidikan dan golongan sosial. Yang ketiga, bakat dan golongan sosial. Yang keempat, pendidikan dan mobilitas sosial. Baik, poin pertama akan dijelaskan oleh saudari kami yang bernama Mbak Anglina Mahmud. Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Sini saya akan membahas tentang materi penggolongan sosial. Yang pertama yaitu ukuran kekayaan, yaitu dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan. Yang kedua ukuran kekuasaan, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam memilih sesuatu. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih dalam menciptakan sesuatu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sutiawan. Saya ingin menjelaskan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Saya mendapat poin kedua untuk menjelaskan tentang tingkat pendidikan dan golongan sosial. Seorang pakar sosiologi yang bernama Sadat Nasution menguraikan dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu S. Nasution pada tahun 1994 menguraikan bahwa dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian juga memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi sebab anak golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai perguruan tinggi. Orang yang termasuk golongan sosial atas beraspirasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi. Sebaliknya, anak yang orang tuanya buta huruf atau bisa dibilang dengan kalangan orang miskin tak dapat diharapkan akan berusaha agar anaknya menikmati pendidikan yang tinggi. Pendapat yang kedua yaitu pada tingkat SD belum tampak pengaruh perbedaan golongan sosialnya. Akan tetapi berada pada tingkat sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi. Menurut S. Nasution juga itu sangat jelas tampak perbedaan golongan sosial. Dikutip dan menurut S. Nasution, perbedaan sumber pendapatan juga mempengaruhi harapan orang tua tentang pendidikan anaknya. Sudah selayaknya orang tua yang beradab mengharapkan anaknya kelak memasuki perguruan tinggi. Persoalannya hanya universitas mana dan jurusan apa di samping tentunya kemampuan dan kemauan anak tersebut. Sebaliknya orang tua yang tidak mampu tidak akan mengharapkan pendidikan yang demikian tinggi. Cukuplah bila anak itu menyelesaikan SD. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai bakat dan golongan sosial. Tentunya teman-teman sudah tahu apa itu bakat dan apa itu golongan sosial. Bakat sendiri bisa diartikan sebagai kumpulan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Singkat
hakikatnya potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang dilandasi oleh ciri-ciri tertentu dan mempunyai ikatan identitas sosial tumbuh dan berkembang sebagai respon terhadap pihak luar ketika memandang golongan sosial tersebut. Hubungan bakat terhadap golongan sosial seseorang sangat menentukan lingkungan sosial seseorang, contohnya seperti pengetahuan, kebutuhan, tujuan, sikap, dan watak seseorang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novianti Ardini. Saya dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Di sini saya akan membahas tentang yang poin yang keempat, yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Mobilitas sosial adalah gerak dalam suatu struktur sosial atau perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukannya yang satu ke kedudukan lainnya. Mobilitas sosial ada dua macam, yaitu mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas vertikal meliputi social climbing dan social sinking. Ada beberapa saluran mobilitas sosial, yaitu angkatan senjata, lembaga pendidikan, organisasi politik, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, dan perkawinan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sampai di sini diskusi kami. Kami mohon maaf jika selama kami mempresentasikan tadi atau dalam diskusi kami tadi ada kata salah kata ataupun tingkah kami yang kurang sopan. Kami selaku kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tak retak. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.